Halo Top Friends. Mantan Kadif Propam Verdi Sambo merupakan salah satu perwira polisi yang kerap menangani berbagai kasus besar di Indonesia. Tak heran jika namanya cukup dikenal oleh publik. Terbaru, nama Verdi Sambo kembali disorot usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka baru atas kasus kematian mendiang Brigadir J. Setelah ditetapkan tersangka, sejumlah kasus yang pernah ditangani Verdi Sambo kembali diungkit warganet. Lalu, kasus apa sajakah yang dimaksud? Inilah daftar dan ulasannya. Kasus Ranjau Paku di Jakarta Barat. Jauh sebelum menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Kala itu Sambo yang berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol pernah akan menyikat habis pelaku kejahatan jalanan. Dalam hal ini yang menjadi incaran utama Sambo adalah para pelaku penebar ranjau paku di jalan raya. Seperti yang dilansir dari laman suara.com, kala itu kejahatan ranjau paku menjadi sorotan sebab banyak korban berjatuhan dari warga yang melintas. Tak jarang dampak negatif lainnya dari ranjau paku ini adalah timbulnya tindakan kriminalitas di jalan. Lantaran banyaknya korban ranjau paku tersebut, Sambo pun meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan kejadian dan lokasi ranjau paku agar jajarannya segera menangkap para pelaku. Intinya Maya, pelaku penebar ranjau paku, ketar-ketir deh melihat kinerja Sambo dan bawahannya. Kasus bom Sarinah. Masih ingat dengan kasus bom Sarinah yang terjadi pada 14 Januari 2016 silam? Kala itu ledakan bom disertai penembakan terjadi di Starbucks Cafe, Gedung Cakrawala, dan pos polisi di Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Melansir dari laman kompas.com, dalam aksi pengeboman tersebut, 8 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan orang menderita luka-luka. Setelah dilakukan penyelidikan, otak di balik kasus ini adalah Aman Abdurrahman, pentolan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, yang juga dikenal sebagai Ketua Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS Indonesia. Pada saat kejadian, Verdi Sambo yang juga ikut terlibat dalam penanganan kasus ini masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP dan menjabat sebagai Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya. Hanya saja kala itu Sambo masih kalah populer dengan Krisna Murti yang menjadi atasannya. Kalau sekarang mah Sambo justru lebih terkenal, tapi ya gitu deh, terkenalnya lewat jalur lain. Kasus kopi sianida. Kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Wayang Mirna Salihin sempat menggemparkan publik pada tahun 2016 silam. Setelah menjalani serangkaian penyelidikan, akhirnya Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, Jessica yang sudah divonis bersalah dan mendapat hukuman 20 tahun penjara ini, justru sampai hari ini masih belum mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Mirna melalui racun sianida. Terlepas dari teka-teki kasus tersebut, Verdi Sambo juga diketahui turut menjadi bagian dari tim penyelidikan. Saat itu dia masih berpangkat AKBP dan menjabat sebagai Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya. Atas prestasinya dalam mengungkap kasus ini, karir Sambo pun langsung melejit. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo bahkan langsung naik ke Irjen Pol, melewati pangkat atasannya dulu, Brigjen Pol Krisnamurti. Sontak saja, hal ini pun menuai tanda tanya di benak masyarakat atas kenaikan pangkat Sambo yang dinilai tidak wajar. Bahkan tak sedikit yang menilai bahwa ada campur tangan Sambo dalam kasus misterius tersebut. Dihubung-hubungkan dengan kasus yang menimpa dirinya saat ini. Apakah ini adalah karma bagi Sambo saat menjadi penyidik kopi sianida? Tanggapan kalian gimana? Kasus perdagangan manusia jaringan Timur Tengah. Kasus selanjutnya yang pernah ditangani oleh Verdi Sambo adalah kasus perdagangan manusia
jaringan Timur Tengah. Kasus perdagangan manusia ini berhasil diungkap Sambo saat ia menjabat sebagai Wadir Tipidum Bareskrim Polri dengan pangkat Kombes Pol atau Melati 3. Kala itu Sambo dan jajarannya berhasil meringkus 8 tersangka tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari jaringan Timur Tengah. Saat penyelidikan, para tersangka diketahui memiliki jaringan di beberapa negara, seperti Suriah, Turki, Maroko, hingga Arab Saudi. Tragisnya, masing-masing jaringan tersebut diketahui telah merekrut ratusan korban untuk diperdagangkan. Semoga kasus perdagangan manusia seperti ini nggak terulang lagi ya. Kasus tempat hiburan malam saat PSBB. Selanjutnya ada kasus penggerebekan tempat hiburan malam, tepatnya di karaoke eksekutif Phoenicia BSD di Serpong, Tangerang Selatan. Penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Verdi Sambo ini dilakukan lantaran karaoke Phoenicia melanggar masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketika awal pandemi COVID-19 menghantam negeri pada tahun 2020 lalu. Tidak hanya melanggar aturan PSBB, tempat hiburan malam ini juga diduga kuat melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual. Dalam kasus ini, pihak Bareskrim Polri menetapkan 6 tersangka yang merupakan mucikari dan pihak manajemen karaoke. Diketahui kasus ini berhasil diusut oleh Sambo saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atau Dirtipidum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigjen Pol. Kasus penangkapan buron kelas kakap. Berikutnya ada kasus penangkapan buronan kelas kakap pada masanya, yakni Joko Chandra. For your information, Joko Chandra merupakan terpidana kasus hak tagih atau KC Bank Bali. Kasus Joko Chandra ini bermula saat Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, Bank Umum Nasional atau BUM, dan Bank Tiara pada 1997. Meski sempat kabur ke luar negeri dan menjadi buron, Joko Chandra akhirnya berhasil ditangkap oleh Bareskrim Polri. Saat itu Verdi Sambo yang masih menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigjen Pol juga terlibat dalam menangkap Joko Chandra. Setelah berkoordinasi dengan polisi di Raja Malaysia, yakni Inspektur Jenderal of Police Malaysia, Abdul Hamid bin Bador, pada tanggal 23 Juli 2020 lalu. Pun dalam kasus ini Sambo juga menjerat rekan sejawatnya di kepolisian, yakni Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte, yang terlibat penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra selama menjadi buronan Polri. Kira-kira di dalam bui nanti Sambo bakalan ketemu mereka nggak ya? Kasus kebakaran gedung Kejagung. Kalau kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung, kalian masih ingat gak? Diketahui Verdi Sambo juga turut mengusut kasus kebakaran yang terjadi pada Agustus 2020 lalu. Kala itu Sambo yang masih menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan kebakaran Kejagung disebabkan oleh api dari puntung rokok petugas di ruang kepegawaian. Awalnya kejadian ini memunculkan berbagai spekulasi dari masyarakat. Bahkan ada yang menyebut kejadian tersebut sengaja dilakukan. Lagian aneh-aneh aja, bisa-bisanya merokok di dalam ruangan yang penuh dengan berkas-berkas penting. Masyarakat nggak curiga coba? Nah, selain itu, Sambo juga menegaskan bahwa temuan ini valid karena sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan para ahli. Menurut kalian gimana? Kasus penembakan di KM 50. Penembakan yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu
juga menjadi salah satu kasus yang pernah ditangani Verdi Sambo. Dalam menangani kasus KM50, Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI di KM50 ini bukan karena indikasi pelanggaran, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai Perkap atau belum. Sementara itu, ending dari kasus penembakan ini adalah sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Kalau ini mengungkap kasus penembakan, sekarang kok malah menutup-nutupi kasus penembakan mendiang Brigadir J ya? Gimana nih tanggapan kalian? Itulah tadi 8 kasus yang pernah ditangani oleh Verdi Sambo. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Thank you, top friends.